Sobat Bongkar Abis. Nah, kita ketemu lagi. Nah, sekarang ini ada satu hal yang mungkin perlu kita bahas nih. Ya, kita bongkarlah sedikit ya. Ini loh, masalah saya juga heran ya. Kenapa kok yang namanya lembaga kepresidenan ini ya, kayak nggak ada yang jaga ini. Itu pating celetus gitu ya, nggak karuan. Sehingga yang namanya marwah lembaga kepresidenan ini menurut saya cukup anjlok. Ya, nah, terutama banyak itu komentar-komentar yang nggak perlu gitu loh celometan. Celometan gitu ya. Nah, sehingga menurut saya perlu kita nih Bung Lukas dulu ya. Oh iya. Kan Bung Lukas ini kan sering amatin tuh di bidang sosial ya, terutama di media gitu. Coba gimana? Ya, sebagai orang media menurut saya satu hal yang jelas nih, negara tidak hadir dalam hal strategi komunikasi pemerintahan. Strategi komunikasi bagaimana menjelaskan, mengkomunikasikan program pemerintah dan juga mengkomunikasikan dengan masyarakat yang sedang banyak mengeluh dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh aja biar biar aktual ya. Misalnya ketika ada tagar kabur saja dulu, kan? Ada salah satu wakil menteri yang merespon dengan galak, ya udah pergi sana, nggak usah balik. Nah, kemudian ada tagar juga Indonesia gelap. Ketua Dewan Ekonomi Opa Luhut bilang kepalamu yang gelap, Indonesia sih terang-terang saja. Nah, kemudian ada kritikan terhadap RUU TNI, Menteri HAM bilang itu yang berbicara itu buzzer, yang tidak punya otak gitu. Kemudian juga Kepala Staf Angkatan Darat juga bilang itu pengkritik RUU TNI otak kampungan gitu. Kemudian Presiden sendiri juga bilang soal harga cabai yang naik, ya udah jangan makan yang pedas-pedas. Terus yang terakhir yang menurut saya ini mungkin karena bawaan era 10 tahun Jokowi ya. Jokowi dalam kasus yang lagi kontroversial, kasus dia diminta untuk menunjukkan ijazah asli, jawabannya saya tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazah asli saya. Nah, itu menunjukkan ini Mas, pejabat publik tapi tidak memahami marwah dia sebagai pejabat publik. Mantan presiden loh. Mantan presiden loh, artinya beda dong. Kalau tetangga sebelah orang kampung bener boleh bilang begitu, tapi presiden jangan kampungan dong. Nah, intinya yang saya poinkan tadi Mas, tidak adanya negara yang tidak hadir. Ketika masyarakat mengeluh, komplain, itu negara, pemerintah, juru bicaranya minimal harus menjelaskan, meredam, secara diplomatis menjawab dan apa solusinya dan sebagainya. Tidak bisa celometan kayak orang secara spontan bahkan mempermainkan keluhan publik itu. Itu Mas yang harus diperbaiki. Ada tadi kayaknya Antoni tadi udah pengen komentar aja. Ada Pak, sebelum nanti komentar soal ekonomi ya. Ya, jadi ini sangat penting sekali kita lihat bahwa tadi apa yang diuraikan oleh Mas Lukas itu menunjukkan bahwa memang strategi ini tidak ada, padahal kita mempunyai lembaga komunikasi kepresidenan. Jadi kelihatannya ada. Dan isunya bukan orang sembarangan, ada yang akademisi doktor lagi. Nah, jadi di sini kelihatannya tapi tidak mempunyai satu strategi bagaimana mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan khususnya dari presiden. Nah, di dalam bidang misalkan ekonomi itu undang-undang peraturan presiden ya, namanya Impres. Saya potong sebentar ya. Gini loh masalah ekonomi ini, kan ini rakyat sedang menunggu ya. Artinya mau dibawa kemana sih kita dan bagaimana solusinya? Ya, jangan cuma ditakut-takuti, sehingga menurut saya komunikasi menyangkut masalah ekonomi ini, komunikasi pemerintahan ke publik sangat buruk. Gimana? Ya, sebelum itu adalah begini, masih menjadi komunikasi ya. Nanti kita lanjut ke sana. Tetapi kita lihat yang ke belakang dulu nih. Jadi kita ada namanya instruksi presiden. Itu nomor 1. Itu 22 Januari mengenai efisiensi anggaran. Kemudian Januari kapan nih? 22 Januari 2025. 3 bulan lalu. Jadi di situ kan ada efisiensi anggaran kan. Wah, katanya 300 triliun ya. Lalu kemudian sebenarnya itu ada Impres nomor 2 yang sebetulnya adalah Impres itu untuk menginstruksikan
bahwa perbaikan infrastruktur untuk pertanian. Nah, kalau kita lihat ini menjadi satu, ini harusnya bisa dikomunikasikan lebih baik. Tetapi yang tadi bahwa apakah orang-orang ini tidak bekerja atau tidak capable gitu tidak kan? Tahu bagaimana. Tidak tahu bagaimana Tidak gitu. clue. Apakah mereka merasa bahwa ya udah gue makan gaji buta aja dah gitu kan? Nah ini jadi sebetulnya itu jadi strategi apa yang dijalankan itu tidak bekerja gitu, tidak ada diungkapkan kepada publik. Beda dengan yang dulu. Kalau kita lihat dulu itu ada satu kebijakan apa diuraikan secara rinci. Ya, dulu dan itu lebih hanya dulu keuntungan-keuntungannya. gini ya. Boleh siapapun boleh aja yang nggak mau senang sama Jokowi, tapi kita harus akuin dong Iya. bahwa bagaimana merawat komunikasi politik ya ke publik sangat bagus. Bahkan kebohongan Pun dipercaya ya. dipercaya. Kan itu luar biasa tuh artinya kan itu. Tapi kebohongannya itu nggak ada yang bisa niru. Jokowi sendiri yang ngomong. Kalau yang lain nggak bisa niru untuk kebohong, untuk meyakinkan. SMK dia sendiri yang nggak bicara. butuh kantor komunikasi. Ya. Kalau untuk itu dia nggak perlu. Dia gitu. berkomunikasi dengan cengengesan, ekspresi plonga-plongo. Ya. Nggak, yang saya maksud dulu itu misalkan ada komunikasi melalui siapa Pak Murdiono gitu kan ya, dia menguraikan ya zaman Pak itu dia menguraikan. Zaman Soeharto. Secara itunya komunikasi di zaman Pak Harto itu sangat terukur gitu Ya. kan. Itu Sangat yang kita terorganisir. sangat Setiap terorganisir habis rapat gitu. kabinet, Harmoko menyampaikan di depan siaran langsung TV apa hasil rapat Iya, kabinet. jadi itu yang harus sebetulnya ditiru. Nah, mengenai sekarang ekonomi, ini ekonomi yang sekarang ini memang kita kemana? Kalau saya lihat apa yang dibicarakan mengenai ekonomi saat ini adalah hanya sebagai defense. Meskipun udah buruk, tetap dibilang fundamental ekonomi kita baik-baik saja. Loh, tapi kan Sri Mulyani pernah bilang kok, yang mengingatkan ya, yang buat kita semua deg-degan nih, bahwa kita akan memasuki masa yang Resesi. suram lah gitu ya, suram. ekonomi, Iya, ya kan? iya, iya. Itu kan, loh, ini gimana sih? Bukannya rakyat tuh ditentramkan, diinikan hatinya, malah dibikin resah. Itu gimana itu? Ya laporan defisit per 2 bulan dia sangat aktif Iya. untuk melaporkan defisitnya. Gimana tuh? Nah, ini kita lihat secara objektif, dia memang begini, ini sudah menjadi pemahaman global bahwa ekonomi akan masuk krisis. Jadi dia tidak bisa juga mengatakan bahwa ekonomi kita akan baik-baik saja gitu. Tapi yang kedua juga ya berarti ini ekonomi krisis ya masalah dunia, bukan masalah saya gitu. Bukan masalah saya yang tidak mampu kan gitu kan. Nah, ini Dia ada inginnya Iya. dipahami seperti itu gitu dipahami kan? seperti itu. Mencoba ngeles. gitu. Mencoba ya itu bahasa yang ininya yang les lah Bahasa ya. masyarakat. Tapi kalau kita lihat secara objektifnya ya memang saat ini triggersnya adalah dari global. Tetapi bukannya berarti tidak ada masalah dengan ekonomi lokal, fundamental. Kalau ekonomi kita fundamentalnya bagus, maka kita terdampaknya tidak begitu terlalu parah kan gitu. Nah, kalau kita lihat ekonomi kita ini kan sudah dari tahun lalu, sudah buruk sekali dari tahun lalu ya. Yang deflasi lah dari Mei tahun lalu 5 bulan berturut-turut gitu. Dan ini akan menjadi masalah besar. Sri Mulyani sudah mengatakan gitu, ini adalah indikasi tidak main-main. Apa yang dikatakan Sri Mulyani mungkin ada diskonnya gitu. Artinya di diskonnya sebetulnya permasalahan itu jauh lebih besar dari itu. Mas, saya Sedikit. Nah, sekarang bagaimana menghadapi bahwa masalah global ini kan karena masalah tarif Trump. Ya, sekarang nih perang tarif. Itu lagi. Iya, dari tarif Trump lah. Sebetulnya masih belum perang tarif kecuali dengan China. Ya. Kita ini masih belum perang tarif. Kita masih nunduk gitu kan. Loh, tapi kan kita dikasih waktu 3 bulan loh. Iya, tapi kan minggu ini kan sudah ada delegasi kita ke sana. Yang sebelum ke sana pun dia mengatakan kita akan import 18 miliar dolar dari Amerika. Nanti kita tinggal pilih-pilih. Jadi ke sana itu kelihatannya hanya mengatakan import apa nih yang kami harus ambil dari Anda gitu selama 18 miliar supaya neraca perdagangan itu jadi nol gitu. Iya. Jadi malah nawarin Amerika ini apa yang perlu kita lakukan? Itu. Saya ingin kembali sedikit Mas ke masalah sosial komunikasinya. Artinya begini,
dengan respon-respon yang Tapi nanti lanjut loh ya. Tapi Oh lanjut iya. loh, dengan ya. respon yang celometan itu gini, satu, negara tidak hadir, kedua, rakyat disuruh menyelesaikan persoalannya sendiri. Ketika harga cabai naik, ya udah jangan makan pedas-pedas. Ketika harga beras naik, ya udah makan ketela saja atau singkong. Kan dari dulu itu zaman era Jokowi juga selalu gitu itu. Iya. Kalau ada harga naik atau sesuatu yang tidak wajar, kemudian ya udah. Jadi ilmunya sebenarnya dari dulu ya Harus diturunkan. dihindari saja. Jadi masyarakat harus menyelesaikan sendiri, jangan makan pedas, jangan makan nasi dan sebagainya. Nah, Daging mahal katanya kalah jengking aja gitu. pertanyaan terbesar loh, kita ini punya pejabat yang digaji dengan pajak rakyat, gajinya besar loh, tunjangannya dan sebagainya. Oh, iya. Kok hanya bisa ngeles? Mereka kan punya apa yang disebut noblesse oblige ya, bahasa Prancis, yang artinya punya kewajiban publik untuk bertanggung jawab dan mencarikan solusi yang terbaik agar kesulitan rakyat bisa diatasi. Bukan hanya udah pergi saja jangan balik. Itu noblesse oblige itu yang hilang, Mas. Dan juga begini, yang 10 tahun juga terakhir. parahnya nih, begitu ada yang mengkritik, mereka bilang, bisanya cuma ngeritik aja, kasih Nah, dong solusi dulu. Siapa yang dibayar kok? Memang kita konsultan. Aduh. Kalau kita dibayar ya kita carikan solusi. Nah ini hal-hal yang sebetulnya publik juga harus tahu lah ya, Iya. bahwa mengkritisi itu tidak harus memberikan solusi, walaupun yang terbaik adalah itu kan mengkritisi sambil memberikan alternatif ya, kira-kira nih kalau salahnya begini coba dilaksanakan dengan begini akan lebih baik ya, tapi detailnya harus menterinya lah ya, buat apa digaji Iya. dong. Tapi nggak bisa juga, Mas Eros. Kalau kita bilang kritik harus dengan solusi itu nggak bisa gitu. Ya, ya. Misalkan di level rakyat lah ya. Rakyat itu kan mengkritik karena merasa ada sesuatu yang Betul. salah Ya, yang ya. mempengaruhi kehidupan dia. Saya setuju, Ya. saya setuju, Pendapatan saya kok ini kok menjadi lebih miskin, Kenapa kok harus harga antri, gitu kan? antri gas, antri minyak? Kenapa harus begitu? Kenapa harga naik dan sebagainya? Lalu mau bilang, oh ya bagaimana cara turunin harga? Kan nggak mungkin dari masyarakat gitu. Bagaimana buat minyak goreng itu jangan ngantri kan ya, Setuju, LNG saya setuju. gitu. Yang saya khawatir nih, karena tidak punya sense of noblesse oblige itu, jadi mereka itu hanya bagaimana mengamankan posisi, kepentingan sendiri kan. Jokowi itu adalah simptom quintessential dari orang yang hanya semuanya untuk kepentingan sendiri. Dia artinya dia bisa menjadikan anaknya menjadi wakil presiden, menjadi ketua partai, iparnya menjadi ketua MK dan sebagainya. Jadi sebagai pejabat publik dia sukses mengantarkan keluarganya di elit posisi politik, tapi gagal menyejahterakan rakyat. Iya. Mantunya jadi Ya, gubernur, jangan lupa. itu tidak ada. Hati-hati ya, kita bicara seperti ini banyak juga komentar-komentarnya kan Pak Ombaser juga ya, selalu ngikutin nih ya. Iya, iya. Dia bilang wah itu sih orang yang sentimen aja ya. Padahal cobalah kita lebih kepala dingin ya. Apakah perilaku yang dilakukan, dipercontohkan oleh Pak Jokowi selama ini, terutama dalam term keduanya ya, di akhir term keduanya lebih gila lagi. Lebih gila, benar. Apakah itu hal yang harus kita ikuti dan hormati, atau justru kita harus secara berani mengatakan bahwa itulah penyebab cikal bakal berantakan yang seperti sekarang ini gitu. Kekacauan yang berlanjut. Dan berlanjut. Jadi banyak kan yang mengatakan kok ini Jokowi sudah nggak menjabat kok masih diinikan lagi ya, dikritisi terus gitu. Tapi saya rasa ya memang kita patut mengkritisi kesalahan-kesalahan dia yang memang kesalahan itu adalah disengaja. Kenapa kita harus kritisi itu dan sampai itu menjadi apapun tuntutan masyarakat yang adili dan sebagainya. Kenapa itu harus dilakukan? Supaya tidak ada presiden lagi ke depan. Jadi kalau kita lihat, misalnya di Korea Selatan, mantan presidennya kan sudah tidak menjabat. Tetapi kenapa dituntut dan bisa dipenjara? Nah, artinya itu adalah menegakkan, bukannya masalah oh dia berarti sudah tidak menjabat, kita tidak boleh kritisi lagi gitu. Ini adalah kesalahan fatal yang kita harus koreksi kepada mereka-mereka itu yang mengatakan Jokowi kok masih dibawa-bawa. Nah, yang kita harus lihat adalah apakah Jokowi memang selama 10 tahun ini menyusahkan bangsa Indonesia dengan merusak hukum, merusak konstitusi, bahkan anaknya naik
karena juga melanggar atau mempermainkan konstitusi. Ini yang tidak boleh terjadi lagi. Ya, bahkan gitu. lebih dari itu ya. Contohnya sekarang ini juga ya. Kan pengertian cawe-cawe itu masa dia menjabat. Ya. Sekarang pun ya Masih berlanjut. dia menciptakan seolah ada government within the government Yang gitu istilah ya. kita kemarin shadow government. Ya shadow government. Contohnya gini lah. Apa sih perlunya mencitrakan bahwa dia masih pegang komando gitu kan ya, sampai Trenggono dengan gagahnya mengatakan saya harus menghadap bos saya. Loh, menteri itu hanya satu yang saya tahu, pembantu presiden yang menjabat pada era Saat yang sekarang gitu. Jadi kalau bilang bosnya kan artinya membuat masyarakat tuh kacau gitu ya. Mas, soal kunjungan waktu Presiden Prabowo ke luar negeri itu yang menarik adalah rombongan Gubernur Khofifah, Pangdam Jawa Timur dan Kapolda Jawa Timur bareng-bareng ke rumah Jokowi. Nah itu aneh banget itu. Kok bisa rombongan? Nah kemudian muncul analisis gini, apakah mereka konsolidasi kalau kasusnya mau dilanjut lagi nih? Kan Khofifah pernah diperiksa, kantornya digeledah. Nah yang itu nggak mungkin, kita nggak bisa melupakan persoalan bawaan era Jokowi yang belum diselesaikan saat ini. Antara lain itu juga soal ijazah. Nah jadi ya memang kita harus kejar terus. Supaya apa? Menurut saya konteksnya supaya agar itu tidak diulang di era pemerintahan yang sekarang. Dan itu menjadi pelajaran untuk bahkan ini loh. Di satu sisi UGM memberikan press conference ya. Tapi bukan universitas gengnya Mulyono ya? Ya saya nggak tahu lah. Pokoknya itu yang kita lihat di mass media ya kan, di sosmed. Bahwasanya ada wakil rektor, dekannya segala memberikan penjelasan. Di sisi lain ada juga Roy Suryo, Dr. Latifah, siapa lagi itu Resmond tuh memberikan juga penjelasan. Ternyata apa yang dikatakan di saat para pihak UGM itu dan apa yang dikatakan oleh pihak ada Roy Suryo CS itu kok nggak sama ya. Hal semacam ini kan membingungkan. Itu dah hal-hal yang mungkin diturunkan juga ya. Yang kita maksud kenapa di lembaga kepresidenan ini sehingga maaf ya, sekarang kok lembaga kepresidenan marwahnya turun ya. Harus dijaga juga Mas ya. Iya dong. Ini saya juga tertarik tuh Mas. Kemarin saya forward tuh video gimana lembaga kepresidenan dan yang dikelilingi oleh Aspri, Sekspri dan sebagainya itu mbok jaga marwah juga. Misalnya mbok mereka jangan main medsos lah. Itu yang lagi rame sekarang Mas, lagi viral. Itu adalah foto ulang tahunnya Teddy yang sering dipanggil First Teddy itu. Lagi bangun di hotel, kayaknya acara kenegaraan itu disebarkan ke publik yang menurut saya agak norak ya. Itu wilayah privat ya. Tapi Tapi wajahnya dilumurin. Tapi bukan hanya itu aja. Yang lagi juga jadi perdebatan ataupun pembicaraan seorang apa itu ya? Asprinya kalau nggak salah ya. Dijemput di Bengkulu, pakai pesawat kepresidenan. Pakai pesawat presidenan. Ini kan satu hal ya. Maaf ya. Mungkin, nah makanya saya tanya tadi pertanyaan kita kan, apa nggak ada yang menjaga yang namanya marwah atau kewibawaan institusi atau kepresidenan ini ya? Contohnya kan sebetulnya kan bisa kan? Itu si Hasyim juga punya atau pesawat terbang ya, pesawat pribadi banyak juga orang punya. Atau nyewat pesawat jet yang disuruh komersial. Jemput nanti ketemu di Malaysia kan bisa. Tapi dengan menjemput berlebihan dengan pesawat kepresidenan ini yang sebetulnya menambah lagi hal-hal yang tidak perlu jadi pembicaraan sehingga banyaklah sosmed itu udah muncul macam-macam ya, sehingga hal-hal yang menurut saya maaf ya, saya kok nggak setuju ya terlalu memojokkan sampai ada istilah kemudian LGBT lah jadi masalah. Aduh, saya bilang orang persoalan Indonesia kan banyak yang lebih penting ya. Jangan jadi rakyat itu dididik malah membicarakan hal-hal yang enggak aja hanya karena apa? Dikasih mainan untuk dibicarakan. Iya, perlu dijaga ininya Mas, itu loh, sosial media itu mereka jangan jadikan untuk permainan yang nggak perlu lah. Menurut saya yang sifatnya privat, ulang tahun, bangun di Bekasi Roti itu juga gini ya, foto di mana Pak Prabowo dirangkul berempat orang, aduh, semacam itu apa ya perlu? Apa tidak ada seleksi dari? Tapi bisa juga gini Mas Eros, apakah ini adalah tidak memang operasi dari dalam juga ini yang untuk membongkar itu. Artinya begini, ini kan ranah pribadi. Betul. Tadi dikatakan kenapa bisa keluar gitu. Nah berarti kan
kalau ini keluar, jangan-jangan ada pembusukan gitu kan. Iya, karena kalau ini ada Betul. keluar, pasti mereka yang menyebarkan itu yakin bahwa ini bisa mendiskreditkan hal-hal yang seperti ini. Oh, kita bisa mengatakan begitu, semua netizen kan mengatakan gitu. Tapi begini kan. Nah, gimana itu? Ya begini, banyak orang bilang kalau kita ngomong begini nih, seolah-olah mencari-cari, mengada-ada. Ya kan? Seolah-olah kan sering gitu kan ya. Kita juga banyak ada kritik lah, bukan banyak, cuma sedikit. Cuman begitulah selalu yang dicari itu bahwa seolah-olah kita ini sentimen gitu kan. Dicari-cari kesalahan yang nggak perlu loh. Ini justru yang tidak perlu itu yang kita bicarakan. Iya, kita bicarakan agar tidak berlanjut. Iya Kalau dong. bisa yang udah nggak apa-apa kan, bisa kantor presiden minta Google men-take down video-video medsos itu berlebihan lah, berlebihan. Ya, bukan yang produk yang produk private mereka itu, sendiri, yang private iya. itu, Bukan yang privasi itu. Iya. Ya tapi lembaga kepresidenan ini kan punya yang namanya bagian tadi komunikasi itu ya. Jadi Nah, ini screeningnya nggak jalan kan? lah, ya kalau udah itu buat apa ada dong? Ya, tapi problemnya inilah, kepala kantornya sendiri, si Hasan Nasbi itu kan level komprehensi komunikasi publiknya sangat buruk ya. Dia sudah punya cacat besar dengan menyepelekan kasus teror Tempo itu Iya. hanya dengan mengucapkannya, ya udah, Dimasak babinya aja. dimasak saja. Itu kan menunjukkan otaknya lagi blank. Dia hanya menjawab secara mungkin sendaguro, dan karena dia tidak punya tahu apa Sadis yang nih otaknya. apa yang harus Blank. diucapkan, Mas. Loh, kalau pejabat publik, kalau saya jadi pejabat publik, 24 jam otak saya akan saya siagakan untuk Ya, benar itu. siap merespon hal-hal yang paling Itu tidak kan bisa diduga. seharusnya ya. Ya, itu Mas yang. Tapi kenyataannya Tapi kayak begini. kita itu niat baik kok. Kita membuka ini agar itu jadi pelajaran dan diperbaiki. ada lagi Mas. Seolah-olah kita kenapa sih kok kayaknya ini bongkar habis ya, cenderung lebih mencoba menutupi kesalahan-kesalahannya Prabowo gitu ya, dan selalu memojokkan Jokowi. Loh. Ada lagi ini analisa yang nggak tahu apa sebabnya. Kalau kita di sini sederhana kok ya, yang memang seharusnya untuk Indonesia ke depan tidak terjadi dan tidak ada, harus kita bicarakan dan nggak usah takut gitu Iya. loh. Jadi kalau kita lihat bahwa ada yang kita bicarakan shadow government, itu kan sesuatu yang real dalam arti sudah dibicarakan oleh para menteri yang sekarang juga menjadi menteri. Dia bilang bos saya di situ. Lah itu kan sudah suatu fakta gitu. Itu ada dualisme di situ kan. Itu kan bukannya menjelekan Jokowi kan gitu Iya, kan. iya. Nah, ini beberapa yang kita bicarakan itu adalah fakta. Bahwa yang mereka mengatakan, oh kenapa sih itu nggak berguna untuk kita bicarakan, itu masa lalu. Nah, ini yang salah. Iya. Masa lalu akan menjadi rujukan masa Dan depan. Kan gitu menjadi kan? pelajaran untuk masa menjadi depan. pelajaran untuk masa depan. Dikiranya korupsi yang sekarang baru ditangkapnya aja baru sekarang. Iya. Emang terjadinya baru sekarang. Wah. Masalah Pertamina, masalah judi online, masalah pagar laut, masalah apa ini yang hakim oplosan. oplosan enggak ya, hakim yang dia ketangkep Oh itu. iya, itu. Itu kan bayangkan ya, seorang kepala ya, ketua hakim Yang lagi menyedang Tom Lembong Tom dengan Lembong. dugaan korupsi, malah di penjara. Ternyata Iya. dia korupsi. Dia korupsi. Ini Dan kan- bahkan dia punya tesis loh. Waktu dia dokter Oh itu. iya, ironis ya. Waduh, dia punya tesis adalah bagaimana bahwa hakim boleh mentersangkakan yang disebut di dalam sidang untuk kasus yang ya orang yang baru lah ya, tapi dia disebut lalu dia hakim mentersangkakan, kan tidak boleh hakim itu, tapi dia menerobos begitu gitu. Nah sekarang sendiri dia yang ditersangkakan. Iya, tapi gini loh maksud saya. Yang kita cobalah kita itu, kenapa sih sebagai negara ya atau bangsa, kaum intelektualnya ini ya, masa saya nggak bisa berkepala dingin gitu ya. Nah, saya heran tuh hanya karena sebuah jabatan, ya ilah, apa sih wamen gitu ya, apa sih staf sus, staf ahli segala itu ya, Karena dan itu menteri. Mas Said Aduh, tadi, menyedihkan. yang muncul di publik sekarang dengan adanya medsos itu kan kalau tidak ada strategi komunikasi ya gitu, ancur-ancuran, kacau, riuh rendah. Dan ini Mas, Dan kok sebentar, dan pejabat publiknya tidak mengerti tugas-tugasnya itu. Persis, mereka Seperti misalkan kayak Luhut, dia Dewan Ekonomi Nasional, dia
juga Indonesia gelap itu, lalu dia komentar seperti itu. Nah, ini yang menyedihkannya adalah kita tidak melihat negara-negara lain atau negara di sekeliling kita ini Asia Tenggara yang mempunyai pejabat publiknya berkomentar seperti hal-hal yang begini. Makanya saya ingin menjelang menit-menit terakhir nih, Mas. Politik itu kan sebenarnya adalah bagaimana memprioritaskan kebijakan. Dan kemudian konteksnya ekonomi, mengalokasikan anggaran. Oh, iya. Esensi politik itu 2 kata itu aja. Memprioritaskan kebijakan dan mengalokasikan anggaran. Nah, kalau pemerintah itu fokus ke sana dan kemudian punya kantor komunikasi yang bisa mengkomunikasikan apa yang sedang akan diprioritaskan dan apa yang anggarannya. Misalnya gini, kan sekarang prioritas pemerintahan Presiden Prabowo kan apa yang sedang membuat Danantara. Yeah. Kemudian makan bersih-gizi gratis. Dan apalagi food estate. Nah, itu ekonomi. Itu bagaimana pengalokasian anggarannya, strateginya, mbok itu dikomunikasikan dengan benar gitu. Dan di luar itu tidak boleh pejabat celometan gitu. Ya, tapi gini ya, memang juga karena celometannya Luhut juga, akhirnya kan itu tidak ada rekam jejaknya yang nggak bisa dihapus. Iya. Waktu dia mengatakan salahnya milih orang yang sudah dipecat dari angkatan senjata apa segala begitu ya terhadap Prabowo. Oh, dulu video lama itu. Iya. Nah, yang seperti itu kan membuat rakyat lagi ini. Memang akhirnya orang berkesimpulan kayaknya Luhut ini kalau bicara nggak usah diomongin deh, nggak usah dengerin, kan begini jadinya. Dan ini kan juga mengurangi kewibawaan institusi kepresidenan. Ya, maksud saya kenapa cobalah kita ngajaklah sama-sama kita ya nggak usahlah kita oke kita setuju tidak usah saling menjelekan, tapi kejelekan kan harus dibicarakan. Iya, nggak bisa ditutupi, dimasukkan ke dalam apa? Ada istilah itu menyapu kotoran di bawah karpet. Disembunyikan gitu nggak bisa, pasti tetap busuk. Tapi yang saya dengar begini, dan ini sebetulnya Prabowo juga udah menyadari bahwa komunikasi ini tidak baik. Ada beredar satu video juga. Ini asumsi. Enggak. Dia menegur kepala kantor komunikasinya. Sudah ditegur Soal gitu. babi, Dan jadi sudah disadari gitu mengenai soal kepala babi itu yang komentarnya dimasak aja. Dia bilang kan ya itu tidak boleh lah komentar seperti itu. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Mas Lukas itu didengar juga sama Pak Presiden. Ya. Tidak perlulah ya di sosmed itu ya pamer hal yang sangat ajudannya diingatkan tidak memposting hal-hal yang personal. Nah, jadi dengan kesempatan ini juga kita melihat bahwa jangan berhenti di situ. Jadi benar-benar ini harus diintensifkan. Jadi harus dilihat secara keseluruhan bagaimana komunikasi kepresidenan ini diberdayakan untuk memperkuat pemerintahan dia gitu. Iya, kalau perlu membuat retreat lagi, kan sudah 2 kali retreat ya, di Hambalang kemudian di Magelang. Buat deh retreat, nanti saya yang akan ngisi sebagai pakar komunikasi. Bagaimana strategi komunikasi pemerintahan. Dan bagaimana dia ngomong gini pasti bilang sok tahu nih. Loh, saya berani berdebat dengan siapapun lah komunikasi. Saya 30 tahun di dunia media. Saya sekolah di Universitas Maryland, program Humphrey Fellowship untuk mendalami ilmu komunikasi. Iya. Makanya kita membicarakan itu bukan dengan maksud ya menjelekkan, membusukkan, tidak. Justru kita memberikan saran gratis. Iya. Jadi, tapi itu satu hal, komunikasi itu sangat penting sekali. Tetapi yang saya perhatikan adalah dalam 10 tahun terakhir ini, sebetulnya yang rusak itu tadi komentar-komentar itu adalah kebudayaan ini, akhlak ini, moral ini, kebudayaan yang diwariskan gitu. Nah, jadi artinya apa? Komunikasi itu satu hal. Dan yang penting adalah bagaimana memperbaiki moral dan kebudayaan ini. Mengkonten kebudayaan cengengesan di era Jokowi. Nah, ini tugas Mas Errol. Bagaimana itu memperbaiki itu? Ya memang ini 10 tahun ini kita tahu lah bahwa siapa yang merusak itu. Saya lebih curiga bahwa sebetulnya kok saya harus berani mengatakan ya bahwa Presiden Jokowi ini ya harus saya nyatakan tidak paham tuh apa yang katanya ajaran Bung Karno itu nggak ngerti itu sama sekali. Trisakti segala sama sekali dia nggak pahami. Itu saya berani saya katakan itu ya. Jadi tanpa kebencian ya. Bahwasanya urusan dengan Mbak Mega segala itu urusan dialah saya nggak ngerti ya. Tapi sebagai warga negara
dan orang yang cukup dekatlah dengan pemikiran Bung Karno, saya kok melihat jauh sekali, gitu ya. Sehingga dengan demikian, janganlah kita teman-teman ini, terutama kelompok kaum banteng itu ya, memposisikan seolah-olah dialah representasi dari gerak pemikiran Bung Karno dan kaum nasionalis. Jauh. Nah, jadi menurut saya dalam hal ini saya inginnya gini loh, jangan ada kecurigaan bahwa seolah kita tuh menutupi kekurangan Prabowo dan sengaja mengekspos apa kelemahan Pak Jokowi. Loh, masalahnya kelemahan yang dilakukan, kesalahan yang dilakukan Prabowo sekarang mungkin dalam tahap masih transisi teknikal juga, ya. Tapi yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini substansial, ya. Karena yang dihancurkan itu peradaban. Sekali lagi saya ulangi berkali-kali ini ya. Kebudayaan itu kan core of ya akar dari semuanya. Menurutnya satu kata yang untuk menegaskan ini, Mas, negara harus hadir, pemerintah. Termasuk misalnya soal ijazah inilah. Ini kan dibiarkan berlarut-larut 5 tahun terakhir ini. Ya, UGM mungkin karena ikut serta dalam tindakan menggelapkan situasi ini. Nah, nggak ada salahnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan itu ikut turut tangan untuk menjelaskan. Kalau memang faktanya itu ijazah asli, ya udah kan selesai berarti tunjukkan. Kalau tidak, ya harus diambil. Jadi segala sesuatu, keributan, kekacauan, kontroversi itu tidak bisa disembunyikan. Seperti istilah tadi, menyapu kotoran di bawah karpet itu jangan menjadi kebiasaan, ya. Dan itu harus ada strateginya semuanya. Dipilih prioritas yang harus diselesaikan. Satu isu dijawab, dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak terbawa terus-menerus. Kalau ingin terpilih lagi 2029, salah satu strateginya itu ini konsultan ini. Cara konsultan memberi saran. Perbaiki komunikasi agar rakyat itu suka, dengan sendirinya rakyat akan memilih lagi kok. Ya, tapi terlalu jauh lah kalau pikir sudah 2029. Makanya ini dikasih yang dekat-dekat aja lah dulu ya. Menurut saya yang kita bicarakan semua ini kan tidak lebih yang kita inginkan, seperti juga yang selalu kita bicarakan, menjadikan Indonesia lebih baik. Dengan cara yang diperlakukan sekarang, kita tidak melihat Indonesia menjadi lebih baik. Ya, ini bahkan kekacauan berlanjut kayaknya. Mungkin jadi lebih parah kalau kayak begini. Oke, dalam bidang ekonomi khususnya misalnya ini memang serba sulit. Karena apa? Karena warisan dari fiskal kita ini memang sudah sangat buruk. Bayangkan sejak ini ya, 10 tahun terakhir tuh ya. Jadi dari 10 tahun ini Jokowi, lalu sekarang tiba-tiba Prabowo naik, lalu kemudian fiskalnya ini sangat buruk sekali. Bayangkan, kita bayar bunga utang itu hampir 25% dari pendapatan perpajakan. Sewaktu Jokowi menjabat, itu hanya 10%. Utang yang kita bayar untuk dari perpajakan, penerimaan pajak, kita bayar bunga utang itu 10%. Sekarang 25%. Ditambah kita punya rasio pajak itu juga turun terus gitu. Jadi memang serba sulit. Jadi ya sekarang kita mau ngapain nih ekonomi ya dengan adanya tarif Trump. Tapi juga ada juga kan akibat masa lalu juga ya, yang mengantarkan situasi jadi seperti ini kan juga 10 tahun terakhir itu kan. Ya itu 10 tahun terakhir itu yang saya bilang. Jadi itu yang itu. Jadi bukannya masalah kita ngebelain begitu, tapi kita mesti melihat permasalahan ini secara keseluruhan gitu kan. Holistik gitu. Ya, itu satu hal yang saya ingin ingatkan, Mas. Jadi kalau kita ingin betul-betul niatnya untuk memperbaiki situasi, itu ada satu kata dari Milan Kundera itu. Untuk memperbaiki itu kita harus berjuang melawan lupa. Jadi intinya kita jangan melupakan kesalahan-kesalahan lalu. Jadi kita harus address itu, harus kita kita cari supaya tidak berulang dan kesalahan itu diperbaiki. Nah, yang saya lihat ini ya, strategi komunikasinya dari pemerintahan yang sekarang ini ingin melupakan itu. Misalnya melupakan bahwa selama 10 tahun utang nambah 6.000 triliun lebih. Bahwa selama 10 tahun itu banyak aturan hukum dipermainkan. Nah, itu harus semuanya harus jadi garis besarnya sobat bongkar rabis ya. Melawan lupa itu penting. Ya, jangan sampai kita masuk dalam satu
wilayah Kesalahan yang sama berulang. kesalahan yang sama, melupakan ya hal-hal yang sebetulnya harus diingat dan tidak perlu dilupakan. Ya. Itu aja jadi pesan kita ya. Mudah-mudahan dengan ini komunikasi politik ya dari lembaga kepresidenan, dan jagalah kewibawaan lembaga kepresidenan ini. Itu yang kita harapkan. Sekian dari kita ya Bongkar Abis. Kita jumpa dalam Bongkar Abis yang akan datang. Merdeka. Ya, oke.